sahabat Sentra, jumpa lagi di channel Berbagi Bersama Sahabat Sentra. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, Om John. Om John, apa kabar Om John? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Semangat. baik, ya. Semangat, tetap semangat ya Om John ya. Semangat, harus semangat kita. Nih, kawan-kawan Sentra pengen tahu dong, Om John nih. Om John nih sekarang lagi sibuk-sibuk apa nih Om John? Kegiatan sehari-hari? Ada beberapa hal yang memang sudah menjadi kewajiban tugas. Karena sebagai salah satu tim di satu organisasi ya. Organisasi. Ya. Jadi kita kan ada namanya serikat buruh. Oh ya. Jadi serikat buruh. Om John, Ya. nanti kita coba berikan pengalaman Om John bagaimana agar kita terus termotivasi akan tujuan kita. Ini kawan-kawan kita nih, sahabat Sentra ini adalah orang-orang atau kawan-kawan yang haus akan pengetahuan. Baik itu pengetahuan dalam usaha, baik itu bagaimana menjadikan seorang diri yang berkepribadian baik. Nah, ini ada banyak hal di sini sahabat-sahabat Sentra. Oke. Ya, terkait pertama adalah kita punya ada yang disebut dengan keabadian. Keabadian. Maksudnya apa nih Om John? Keabadian. Yang abadi itu adalah ya, perubahan itu sendiri. Jadi kalau kita nggak bisa mengikuti perubahan, maka kita akan ketinggalan. Jadi kita ketinggalan. yang abadi adalah perubahan. Yang abadi adalah perubahan. Jadi selalu ada perubahan-perubahan. Gitu. Harus ada perubahan-perubahan. Maka dari itu, bagaimana kita mengikuti irama daripada perubahan itu tadi. Tidak penting mau apakah kita sarjana, apakah kita karena setiap manusia itu kan oleh Sang Pencipta dikarunia sebuah hal yang sama sifatnya, yang disebut dengan akal pola berpikir. Itu manusia kan punya. Punya ya, setiap manusia itu punya akal. Jadi kalau kita berpikir, kata orang-orang pintar ya. itu, manusia itu diberikan bekal dalam otak kita itu ada yang disebut dengan kepribadian ataupun perasaan yang disebut dengan perasaan kemanusiaan sama perasaan binatang. Oh, jadi di otak kiri kita ini manusia itu mempunyai perasaan Om John. Iya, diberikan supaya kita tuh mempunyai kemampuan untuk melihat, merasakan, dan kemudian terlibat di dalam sebuah proses keseharian tadi. Maka disebut dengan kalau bahasa kerennya kata orang disebut dengan sense of human. Sense of human, itu bahasa kerennya nih, bahasa kerennya sense of human. Bahasa yang satunya lagi sense of animal. Sense of animal. Jadi manusia dan binatang. Manusia dan binatang. Jadi di otak kiri kita itu ada. Sebenarnya bukan otak kiri atau otak kanan, tapi itu adalah disebut setiap manusia mempunyai dibekali oleh Tuhan yang disebut dengan perasaan tadi ya di dalam otak kita, sehingga otak kita berpikir. Nah, maka dari itu nanti akan dilihat bagaimana proses itu yang muncul duluan apa? Apakah perasaan binatang ataukah perasaan manusia? Apakah perasaan binatang ataukah perasaan manusia mana dulu? Ya? Melihat sesuatu yang sifatnya reaktif. Jadi ada reaksi atas aksi seseorang. Ada reaksi atas aksi seseorang. Ya, ataupun aksi itu bisa sesama-sama manusia, lingkungan. Ya. Misalnya kalau kita melihat di jalanan, di jalanan kita kemudian ada namanya manusia kan mungkin entah kesibukan entah apa, dia main naik kendaraan itu sesuka dia. Aja ya. Begitu dia ngebut, maka manusia itu akan kita lihat yang muncul apa perasaan dia itu sebagai sense of animalnya, apakah sense of humannya. Contohnya begini, begitu melihat ada ngebut, hampir nabrak, dia akan misalnya nih bagi yang muslim atau siapapun, astagfirullah, selalu ingat ya Allah gitu. Ya. Ini orang apa? Nah itu berarti yang muncul adalah sifat manusianya. Sifat manusianya. Tapi kalau yang kemudian muncul reaksi atas aksi tadi, terus kemudian nyebut nama binatang, atau marah. Karena sifat marah itu biasanya kan seperti yang
kita lihat di dalam ciptaan Allah yang namanya binatang. Sifat marah itu ya. Marahnya. Karena kalau manusia pasti akan dia berpikir sejenak, terus dia melihat merespon sesuatu, melakukan reaksi atas aksi ya itu kalau dia berpikir dulu, pola berpikirnya tuh jangkanya itu tidak seperti yang kita bayangkan. Biasanya reaksinya cepat sekali. Itu dalam hitungan detik lah. Begitu lihat lagi misalnya kalau di sebuah ruangan nggak ada orang lain, ada katakanlah ada handphone, ya, dan lihat. Seandainya yang muncul itu sifat manusianya, pasti dia akan berpikir, oh itu bukan punya saya. Ya, ya. Itu manusia, Bro. Manusianya. Tapi kalau yang muncul kemudian dalam pikiran dia, nggak ada orang ini, kita bawa aja. Ambil aja. Itu sifat apa biasanya? Sifat hewan ya, binatang. Jadi kalau ada orang hebat tuh yang mengatakan ada sebuah teori disebut teori Darwin. Teori Darwin itu apa? Boleh jelaskan? Teori Darwin itu kalau kita baca di referensi di Wikipedia itu, Mas Darwin mengatakan bahwa manusia itu kan proses evolusi dari kera. Dari kera. Oh, manusia itu proses evolusi dari kera. Ya. Terus teori Mas Darwin ini orang Jawa berarti ya? Mas Darwin ya. Jadi supaya mudah kita mengerti, teori Darwin adalah manusia itu adalah proses evolusi dari kera, undu, berdiri, kemudian jadilah manusia. Jadilah manusia. Tapi itu namanya kan teori. Ada kalau sebagian banyak yang meyakini itu sebuah teori kebenaran, ya itulah oh seperti itu. Tapi muncul lagi bukan teori, tapi ada sebuah keyakinan bahwa kita bukan dari kera. Bukan dari kera. Maka ini bisa membatalkan teori tadi. Bisa membatalkan Teori yang tadi, walaupun beberapa ilmuwan mengatakan itu ya dulu kan teori, maka bisa dikatakan nggak sempurna. Tetapi kalau kita berbicara dalam konteks kehidupan keseharian, dalam artian konteks negara kita gitu ya, negara kita ini kan luar biasa, Tuhan itu mengaruniai kekayaan alam gitu ya, bahwa kita mendengar melihat mulai dari Indonesia Merdeka sampai hari ini, itu yang ada dalam berita media cetak, media televisi, korupsi. Jadi negara kita tuh dikorupsi dari dahulu kala ya, sampai detik ini, dan mungkin akan terus. Kok nggak habis-habis yang dikorupsi? Nah, Om John, ini berkait dengan sifat tadi ya, hewan, perilaku hewan. Nih, sebaiknya kita menjadi manusia yang bermanfaat, tangguh, penuh semangat itu bagaimana? Boleh ceritakan? Betul. Maka itu tadi saya mencoba kalau di komputer itu kan kita istilahnya meretrieve atau melihat kembali gitu dalam pikiran-pikiran kita. Maka kenapa sih di Mas Darwin itu sampai membuat teori itu dan sampai sekarang masih menjadi cerita? Masih jadi cerita ya. Dan itu udah akan terbantahkan dengan teori sebuah religius atau keimanan, karena bahwa manusia itu adalah diciptakan tersendiri oleh Sang Maha Kuasa. Dengan kesempurnaan yang ada. Kalau toh orang mengatakan ada yang cacat, pasti Allah akan memberikan keseimbangan yang lain dari kekuatan. Kelebihan yang lain ya. Jadi sesempurna ciptaan Tuhan adalah manusia itu sendiri. Nah, yang saya ingin mencoba binatang itu, kadang-kadang saya berpikir kayaknya benar juga ya, benar itu juga, tapi begitu saya membayangkan, karena sifat-sifat yang ada diceritakan oleh si Darwin tadi, kera, itu masih dilakukan oleh manusia saat ini. Contoh begini, itu tadi misalnya kera itu kan kalau ada barang kan bukan miliknya tetap diambil. Tetap diambil ya, karena dia kera kan. Karena sifat binatangnya sifat binatang. Nggak mikir dia punya siapa, dia nggak akan dipikir dalam diri dia itu bahwa itu dosa itu, atau mau mencuri itu melanggar undang-undang dan sebagainya. Maka sebetulnya sesungguhnya yang disebut dengan maling, pencuri, itu kan akan disebut maling kalau sudah melakukan. Melakukan. Mengambil hak orang. Mengambil hak orang. Orang yang berusaha untuk
mengambil uang rakyat tadi, Hmm. jadi kayak kita menggantikan peran KPK ini. Ya. Tapi di dalam diskusi kita, karena kita diskusi bebas yang terarah gitu, artinya bahwa Yang terarah nanti manfaat buat kawan-kawan sahabat iya, sentral. jadi supaya kita ya janganlah mengambil yang bukan hak kita. Oh, ya. Karena apa? Itu masing-masing orang kan punya keyakinan bahwa ini kita diberikan akal pikiran oleh Tuhan sehingga kita tidak seperti binatang tadi. Ya. Pernah dengar ada cerita orang memperkosa? Ya. Itu sebenarnya kan binatang tadi kan? Seperti perlakuan Iya. binatang Kan ya. bahkan terjadi di hukum rimba itu, kalau kera itu kadang-kadang dia ngawinin siapapun yang dia lihat. Karena dia binatang. Karena dia binatang. Kalau manusia kan enggak, diberikan akal pikiran oleh Tuhan, ada aturannya. Jadi Tuhan kan menciptakan yang namanya petunjuk hidup. Ya, kalau kita beli handphone kan ada tuh buku. Ada buku acuan ya, buku petunjuk cara buku menggunakan petunjuknya. handphonenya gimana. Kita ya. beli kita sepeda motor itu kan ada. Ya, ini kalau manusia Kalau ada manusia kan petunjuknya. Petunjuknya. Ada kitabnya. Kitabnya. Ya. Ya, masing-masing kan meyakini ada. Saya Ada. tidak berbicara dalam konteks keagamaan, tapi kan kebetulan saya yang orang tua saya Islam, ya saya yakin dalam Al-Quran, di Al-Quran disebutkan semua. Maka dari itu saya sampai hari ini masih bertekak di dalam otak saya itu mau yang saya munculkan adalah sifat binatangnya apa manusianya dulu. Apakah sifat binatangnya dulu atau Apakah manusianya dulu? dulu? Nah, ketika saya berusaha untuk belajar sekolah, Ya. kemudian ketika di sekolahan itu selalu dalam keseharian itu selalu ada hitam putihnya, selalu ada pilihannya, kita tuh selalu disuruh milih. Bahkan ketika agama kita yang merasa muslim, pilihannya ada dua, mau surga atau neraka. Tinggal kita mau Mau pilih. hitam atau mau putih ya? Kita mau putih. Nah, kemudian kalau misalnya saya waktu sekolah sudah disekolahkan susah-susah oleh orang tua saya, bayar sekolah, tapi ada binatangnya itu yang selalu mempengaruhi pola berpikir saya. Bolos aja ya. Itu sifat-sifat ya. Sifat-sifatnya. Maka ketika kita di dalam mengisi kehidupan saat ini, ya masing-masing diberikan bekal tadi oleh Tuhan. Itu pola berpikir kita. Apakah kita memulai menggunakan sifat binatang, maka yang terjadi sifat binatang itu yang keluar. Nah, maka kita sebagai manusia maka kita harus punya perilaku kehidupan yang selalu berpikir, walaupun cara berpikir kita itu hitungannya itu detik ya, kadang-kadang detik, karena menurut berpikir misalnya aku sekolah nanti mau jadi apa. Biasanya ketika masa-masa sekolah itu nggak terlalu terfikirkan, yang penting sekolah saya ikutin aja, jalanin aja prosesnya. Nah, maka sudah mulai SD, SMP, SMA. SMA. Ini mikir nih, SMA nanti Mau kemana nih? melihat nih kakak saya sekarang ada yang belum kerja, kemudian orang-orang di atas saya harus gimana ini? Nah, itu apa yang harus kita lakukan kan? Nah, ada kawan-kawan kita yang bingung di luar sana kan? maka dari itu kita Ya, Pak Jiran. setiap kehidupan itu yang disebut dengan perencanaan. Perencanaan. Orang tua kita kan merencanakan kita disuruh sekolah, SD, SMP, SMA, atau ada orang tua kita yang memang tidak memasukkan kita ke sekolahan formal, tapi ke madrasah, ke pesantren, itu atau homeschool ya, atau homeschooling dan sebagainya. Itu lagi-lagi apa pilihan. Pada saat usia itu kita nggak bisa kita hanya ngikutin aja. Ya, pada saat usia itu samina wa ta'na, orang tua kita sudah begitu, sudah bekal kita sudah di tingkat 3 SD, SMP, SMA, maka itu akan muncul nanti sifat-sifat itu ketika menjalani kehidupan di sekolah tadi. Apakah malah tawuran, sekolah kok bawa celurit dan sebagainya. Nah, itu mereka didominasi oleh cara berpikir binatang, sense of animal. Itu karena karena lingkungan yang lingkungan. Jadi saya pernah mendengarkan ada tausiah mengatakan bahwa kalau kamu kumpul dengan pedagang minyak wangi, maka kita akan cipratan wanginya. Tapi kalau kita tukang las, tukang batu, maka kita akan kelihatan ikut-ikutan kotor. Nah,
yang kata harus kuncinya, dilakukan yang itu harus dilakukan. adalah bagaimana kita sebagai manusia diberikan akal pikiran, buatlah sebuah perencanaan. Buatlah sebuah perencanaan. Nah, mulai saat ini kawan-kawan sahabat sentra, kita buat perencanaan agar hidup kita lebih baik. Sebab apa Ya. rumusnya? Ketika Anda gagal membuat perencanaan, maka sama juga Anda merencanakan untuk gagal. Merencanakan untuk gagal. Nah, Kalau- baik, Bang John, ini menarik nih. Ini terkait dengan perencanaan. Nah, bagaimana kita membuat perencanaan tersebut, Bang John? Ya, Nah, kan kita nih kadang tidak tahu malah kan? Ya. Ini terkait dengan perencanaan. oke. Bagaimana Ya, kita jadi membuat perencanaan tersebut? sebetulnya di dalam keseharian kita itu mulai dari kita lahir, ya, kita tuh sudah diberikan akal pikiran, diberikan sifat-sifat untuk ini agak melebar, artinya supaya nanti bisa memudahkan kita berpikir. Artinya kita diberikan apa namanya sesuatu yang ada dalam otak kita untuk melakukan yang tidak disadari oleh manusia, namanya negosiasi. Negosiasi yang tidak disadari oleh manusia. Ya, jadi gini, bahkan dia ketika di dalam kandungan ibu, seorang ibu itu kita sudah mulai bernegosiasi. Contohnya, ibu kita, saya diceritain oleh ibu, kamu dulu waktu di perut suka nendang-nendang. Itulah sifatnya si bayi dalam kandungan itu, bernegosiasi karena sudah kotor. Tuhan sudah memberikan bekal ke kita. Bunda, aku lapar. Apa yang dilakukan? Ya itu tadi dia tendang-tendang mulut ibunya. Tidak berarti menendang seperti yang kita bayangkan, tendangannya bayi itu kan lembut. Ya. Akhirnya si ibu akan, bahkan ibu pun tidak akan memikirkan dirinya sendiri, tidak akan memikirkan keselamatan. Yang jadi pikiran adalah itu, karena Jepang bayi. kami bagian dari itu tadi yang namanya, wah saya tidak pantas untuk berbicara tentang sisi spiritual. Nah, itu kita rumah aja. Ya, itu lagi. ya. Maka dari kecil perencanaan-perencanaan itu ada, di sekolah pun sudah direncanakan, diajari oleh guru kita. Ada namanya mata pelajaran, hari Senin apa, hari Selasa apa, hari Rabu ada. Pakai baju apa? Pakai baju udah direncanakan Ya, semua. direncanakan ya. Bahkan kalau kebetulan kita muslim, orang tua kita muslim, udah diajari. Ya. Bangun tidur, sholat subuh, ya kan? Kita mau makan, adabnya seperti apa. Nah, maka begini, berpikirnya itu sebelum ke perencanaan tadi, karena apa? Kita itu sudah menjadi kodratin kita. Kodrat kita bahwa setiap manusia itu sebetulnya sama oleh Tuhan dibuat. Sama ya. Jamnya sama, waktu hidupnya sama. Tidak peduli mau bayi itu atau orang tua kita Jawa, Sunda, Belanda, Inggris, Jepang dan sebagainya. Waktu hidup kita sama di dunia. Satu hari itu adalah 24 jam. Oh, waktu hidupnya sama. Satu hari 24 jam ternyata. Ternyata Sama. bukan usianya yang sama. Jadi Waktu hidupnya. waktu hidupnya sama. Ya. Mau bayi, mau orang tua sama 24 jam. Ya. Nah, bagaimana si waktu setiap 24 jam tadi itu semuanya penuh dengan perencanaan-perencanaan Benar, yang benar, tidak benar. kita sadari. Yang kita tidak sadari. Orang tua kita nanti waktunya anakku nanti ini waktunya nyuapin, waktunya nyusuin, segala macam sampai apalah kalau kita nggak bisa kita membayangkan bagaimana orang tua terhadap kita ini, maka kita itu betul-betul diarahkan sebagai ciptaan Tuhan yang namanya manusia. Kalau binatang masuk silakan, binatang begitu ceprot dalam hitungan menit udah bisa hidup sendiri. Manusia enggak. Semua maka disebut juga makhluk sosial kan. Nah, sudah berpikir melakukan perencanaan tanpa kita sadari, kita sudah melakukan terus. Oh, berarti tanpa kita sadari kita telah melakukan perencanaan ya. Perencanaan terus sampai hari ini, bahkan kita berpikir seperti saya tadi pulang dari kerja. Kenapa saya pulang? Karena saya seperti istirahat. Besok pagi ngapain? Nah, ketika kita untuk mengisi kehidupan kita, ada masanya kita usia dewasa 17, orang tua akan mengurangi peran. Maka kita diberikan kebebasan oleh orang tua kita, walaupun sebagian ada masih mencuri waktu, kadang-kadang merokok diam-diam. Orang tua kita selalu mengajarkan ini boleh, ini tidak, ini baik, ini tidak. Ya. Nah, kemudian tergantung bagaimana kita menyerap itu. Nah, setelah kita melihat situasi seperti sekarang, banyak anak-anak yang masih
terbawa oleh lingkungan yang mana dia harus keluar dari lingkungan itu, dari yang disebut dengan bagaimana kita keluar dari zona nyaman. Bagaimana kita keluar dari zona nyaman, keluar dari lingkungan itu ya. Dari lingkungan itu artinya kehidupan kita, misalnya gini, saya ingat waktu sekolah SD, SMP, SMA. SMA itu hari Senin sampai Sabtu tiap hari kita ketemu sama teman-teman. Ya. Hari Minggu udah janjian lagi. Hari Minggu kita kemana nih? Saya bilang, lu bosen gua ketemu sama lu. Senin sampai Sabtu ketemu terus. Minggu ngajak ketemu lagi ngapain? Nah, cuma beberapa orang itu tidak mengekspresikan itu. Ngikutin aja sehingga waktu kita habis untuk itu. Nah, kebetulan saya berangkat dari keluarga yang saya bersyukur orang tua saya walaupun dengan keadaan pas-pasan, tidak ada yang yang namanya istilahnya kurang itu sebetulnya enggak. Kurang dan tidak itu tergantung kita mensikapinya. Ya. Nah, akhirnya saya juga menjaga diri. Udahlah, pagi misalnya pulang sekolah teman-teman masih nongkrong, masih ketemu sana. Saya pulang. Kenapa? Karena saya punya perasaan manusia saya muncul. Bagaimana orang tua saya pensiunan polisi, ibu saya, aku harus pulang. Nimbah air, ngisi kamar mandi, sore. Zaman dulu belum ada listrik, saya nyalain pompa. Itulah yang menjadi keseharian yang menempa diri saya sehingga saya harus keluar dari zona nyaman tadi. Zona nyaman, ngumpul sama teman-teman, nikmati. Terus kita melihat perubahannya sekarang ini, ya kan? Ya. Dalam kehidupan itu dibagi 3 ya. Yang sudah, kehidupan itu dibagi menjadi 3. Yang sudah sekarang ini, saat ini, sama yang akan datang. dan yang akan datang. Yang sudah lewat itu kalau bahasa Inggrisnya pas. Kita lewat sudah. Tidak bisa kita kembali lagi. Ya. Jadi even 1 hour nobody can back even 1 hour before. Anak sekarang kan harus sok bahasa gitu ya. Ya. Oh, ya. Jadi yang sudah kita lewatin itu masuk kategori namanya sejarah. Sudah lewat, tidak bisa kita kembali lagi. Nah sekarang inilah sebuah fakta, kenyataan, realitas. Realitas kita, saya sedang berbincang-bincang untuk sahabat-sahabat sentra. Inilah kenyataan. Sekarang ini. Yang akan datang, future yang akan datang. Tidak ada yang tahu. Nobody knows what will happen. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Walaupun 1 menit yang akan datang, apakah kita akan akhiri? Apakah saya akan minum kopi? Tidak ada yang tahu. Nah, itulah sebuah kehidupan itu sudah lewat saat ini dan yang akan datang. Saat ini kita bisa melihat sesuatu di TV. Sudah ada, kita dengar berita, wah pasar Tanah Abang udah nggak ada orang. Oh sekarang kalau belanja pakai COD, pakai online segala macam. Mestinya kita punya pemikiran itu bahwa aku mau jadi apa nanti, aku mau ngapain nanti. Jadi sahabat-sahabat sentra, kita harus berpikir apa yang akan terjadi nanti. Sekarang masih ada nih tukang parkir yang petugas bayar. Ya. Coba masuk ke dunia modern sana, di mall-mall sana. Gak bakal ada orang. Pakai mesin semua ya? Semua pakai mesin. Yang disebut dengan kecerdasan buatan. Bahasa kerennya artificial intelligence. Artificial intelligence. Semua ada hitungannya, semua ada kalkulasinya, ada nilai ekonomi. Jadi teman-teman, sahabat sentra, jangan sembarangan Anda masuk mall. Bawa sepeda motor, bawa apa? Kalau Anda nggak bawa dompet. Bawa dompet nggak cukup kalau nggak ada isinya. Nggak ada nanti. Uang itu udah nggak ada, yang namanya moneyless. Tidak perlu ada uang lagi. Tidak perlu bawa uang cash gitu ya? Tidak, kartu, tap, jelek, masuk. Keluar, nggak ada ampun. Begitu kamu mau keluar, nggak punya tap, nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar ya, nggak punya. Memaksakan diri, akhirnya kenalah sanksi melanggar. Nah, ayo kawan sahabat sentra, kita berpikir apa yang akan dilakukan nanti. Buatlah rencana ya. Maka perencanaan itu akan muncul pada diri kita ketika kita merasa terpojok, merasa kita ketinggalan atau ditinggalkan. Ya, sekarang coba lihat
Nah, Pak John, Ya. barusan kan sempat bilang ya bahwa kita bisa membuat perencanaan pada saat kita terpojok. Nah, pada saat kita terpojok, apa yang harus dalam kaitan rencana ya? Rencana seperti apa dan apa yang harus kita lakukan? Nah, kembali lagi kita harus berpacu kepada yang saya sebut tadi, apakah sense of human atau sense of animal yang ada dalam otak kita. Ya. Mana yang muncul duluan? Terpojok ini artinya misalnya, temanku sekarang udah bawa Vario, udah bawa Vision, udah macam-macam. Kok saya belum ada apa-apa? Maka otomatis kita kan diarahkan dalam alam di bawah sadar kita, Ya. mana yang muncul itu? Sense of human atau sense of animal dulu? Kalau rasa binatang yang muncul, kalau dia bisa, kenapa gua enggak? Apapun caranya, Apapun caranya ya. entah nanti begal, entah jambret, itu yang terjadi sekarang. Tetapi ada anak-anak kawan-kawan sentra ketika lihat ada begal, ada yang terjadi kejadian, mencuri segala macam, mereka yang muncul apanya dulu? Ternyata binatangnya dulu yang muncul. Ya. Tapi kalau dia merasa dia manusia, secara fisik kita adalah manusia, maka perasaan manusia lah yang muncul, maka dia akan mencoba. Wah, kalau kayak gitu, aku kayaknya harus bisa mencari rezeki, mencari uang. Dalam tanda kutip mencari uang, apakah bekerja, apa yang akan dilakukan? Ya, apa bekerja, apa Bekerja, berusaha, atau berbisnis. Sebagai makhluk sosial, terus kita harus mengingat kembali. Kemarin teman-teman selalu ngajak ketemu. Kita mentoknya mikir, kita silaturahmi lah ke teman-teman. Gimana dong? Bantu aku, atau kalau kita punya kelebihan dan teman kita yang lagi nggak beruntung, kita datangin dia. Ya. Lu ngapain sih kayak gitu, lantung terus? Ayo kita gimana kok mikir begini, bikin usaha. Jadi itu ada ini ya, manfaat silaturahim ya. Wah ya, itu kalau di dalam agama juga dianjurkan kan, bahwa bertemu teman lama segala macam itu kan, satu membuat kita sehat, kedua rezeki akan ada. Minimal ada kopi, Ada udut. ada udut, ngobrol ternyata ada ide itu muncul. Ada ide itu muncul, itu manfaatnya. Dan sebetulnya kembali ke perencanaan tadi itu akan timbul dengan sendirinya, baik ada yang mengajak maupun ada inisiatif sendiri. Seperti yang terjadi kehidupan sehari-hari kita. Dan itu tergantung kepribadian kawan kita, orangnya ya. Iya. Secara ukuran, secara apapun sama, beda tipis lah ya. Nah, kenapa kok dia bisa, aku enggak? Nah itu maka kalau manusia pasti akan introspeksi, akan merasa, kalau gitu, kalau dia bisa seperti itu, aku harus bisa juga. Dengan cara berusaha. Berusahanya bagaimana? Ya itu karena kita makhluk sosial, kita bisa bertanya, kita ketemu teman. Saya misalnya contohnya dulu, saya pernah ikut selesai sekolah, mana nih? Kayaknya karena saya suka nonton di TV ada detektif, saya kayaknya bisa jadi polisi, jadi intel. Maka kalau jadi ikut sabara, ikut prajurit, ini susah majunya. Maka saya ikutlah akabri. Mudah-mudahan, ya itu tadi kan, kita setiap manusia kan diberikan bekal itu oleh Tuhan, kan sama sebetulnya, hanya bagaimana kita mampu menggunakan atau tidak. Menggunakan bekal itu atau tidak. Ya. Dan kemudian juga yang namanya surga neraka itu kan kita mau milih kita sendiri. Ya. Tapi pilihan itu Tuhan memberikan jalannya, peta jalannya untuk kesana apa ya, beribadah. Seperti juga kalau kehidupan sehari kita mau sukses, ya bikinlah usaha. Pasti orang berpikir modal, pasti oke lah modal. Tapi jangan sampai ketika kita udah mikir modal, terus ketika membuat kita bahasanya stuck, kita diem, nggak punya modal. Ya, akhirnya nggak kawan kreatif. kita juga di sana nih yang. Iya, jadi makanya kawan sentra, janganlah kita itu kemudian selalu mengukur diri kita itu seperti seolah-olah kayaknya aku nasib utang diriku udah begini. Ya. Punyalah pikiran seperti yang
sudah diberikan setiap manusia bahwa semua manusia wajib untuk sukses. Sukses is my right, kata orang motivator. Setiap manusia wajib untuk sukses. Hak kita untuk sukses. Hak kita untuk sukses. Tinggal kita memilih lagi, mau pilih sukses atau enggak. Lagi-lagi yang berbahaya adalah ketika nanti teman, sahabat, ada juga kriterianya. Ada sahabat sejati, ada sahabat hanya sifat memanfaatkan, ada juga. Nah, inilah makanya kenapa dari awal saya mengatakan, ingat dulu kita punya perasaan tadi, perasaan manusia sama binatang. Lagi-lagi kita harus coba mengasah diri kita untuk selalu memunculkan sense of human-nya. Ya, perasaan manusianya. Kemanusiaannya. Kalau sudah manusia pasti meyakini aku diciptakan oleh Allah lewat orang tua saya yang melahirkan saya. Maka disitulah tempat saya meminta. Robot ya tuh ya, akhirnya kalau kita manusia pasti ingat akan kita kemudian kalau mau berpasrah, pasrahnya lewat apa yang kita yakini. Ambil air wudhu, ya Allah, berikanlah petunjuk. Jadi orang-orang yang sukses itu bukan karena dia pintar, dia hebat sebetulnya. Bukan karena dia pintar dan hebat ya. Karena ada sesuatu yang secara spiritual tadi, sense of humor-nya terus digali, kemudian kemanusiaannya. Karena manusia itu kan selalu, kalau di agama Islam itu kan disebutkan selalu kan membaca, harus ikro, harus ini. Maka disitulah kita akan selalu terbawa atau dibawa kalau seperti kalau kendaraan itu istilahnya tuh sama-sama kendaraan, tapi ya, kan ada kendaraan yang tidak pakai kemudi. Ada kendaraan yang tidak pakai kemudi. Ini otomatis ya, kayak mobil-mobil sekarang itu ya. Iya, jadi lebih gampangnya gini. Kita akan selamat, hanya kita menjalani aja. Contohnya apa? Yang namanya kereta api. Kereta api itu si pengemudi nggak bisa dia belok. Oh iya, kereta api ya. Jadi ada relnya, ada jalurnya. Ada way of life. Kalau kita agama, saya petunjuk hidup saya adalah Al-Quran. Ya sudah ikut pelajaran itu. Kita yang punya. Tapi kalau dikasih kendaraan misalnya bis, maka nggak ada petunjuknya jalannya tadi. Maka dia harus belajar semua mengendalikan itu. Iya. Atau kapal laut. Iya. Itu kan kendaraan-kendaraan atau pesawat. Iya. Nah, maka kita sebagai orang rata-rata tuh sebaiknya kita tuh mencontoh kehidupan sebagai seorang supir kereta api. Masinis ya. Masinis. Kenapa dia? Dia sebagai pemimpin juga. Dia membawa nyawa manusia banyak, membawa barang banyak, tanggung jawab pada kita. Nah, kemudian muncul itu tadi tanggung jawab, responsibility. Tanggung jawab. Saya tugasnya hanya menjalankan saja. Dan harus mengikuti rambu-rambu. Oh, itu nggak boleh, itu dosa. Oh, ini. Nah, tapi kalau dengan seperti sopir kereta, pasti taat. Pasti taat. Sebelum sudah ada relnya itu. Relnya sudah ada, tinggal sudah ada tanda-tandanya ya. Petugas di stasiun, maksudnya start dulu. Ya. Ya kita diam. Berani kita jalani. Bisa celaka. Bisa jadi di depan keretanya sama. Kereta juga. Oh enggak Bung, sekarang ini kan trennya double track. Ya. Iya. Bisa jadi kalau nggak disuruh berangkat, mungkin aja ada apa di sana, ada kecelakaan, ada raya diperbaiki. Ya. Nggak bisa kamu jalan sendiri sesuai dengan keinginanmu. Jadi ada tracknya ya. Yang berisiko seperti adalah ketika menjadi memimpin itu seperti orang tuh, kita belum berbicara leadership nih, masih berbicara perencanaan tadi. Nah, ketika kita membawa bis, selamat enggaknya bis tergantung kita. Tergantung si supirnya tadi. Supir kita. Kita mau belok kanan, biasanya dia sukanya melanggar, nggak sesuai dengan aturan. Umumnya Pada umumnya ya. Itulah lagi-lagi apalagi muncul binatangnya tadi. Hijau lampunya, kuning, harusnya siap-siap berhenti. Begitu merah, stop. Itu kalau manusia. Tapi kalau hijau, kuning, tanggung itu biasanya binatang kan. Embat aja, tiba-tiba di sana ada. Iya. Nah, jadi kita selaku manusia harus ciptakan, harus munculkan sense of human. Jadi perasaan manusia. Perasaan manusia. Sebagai manusia maka kita tahu diri. Di jalanan itu habis hujan ada kubangan air, ada orang di sana. Kalau kita manusia pasti kan mikir itu.
Kalau binatang mana mikir gitu. Nah, Mau ada orang mau kagak sikat aja. ya. Akhirnya menyakiti perasaan orang. Oke. Gitu, Nah, ya. baik Om John, terima kasih banyak. Kita ngopi dulu Om John. Siap, kita Kopi. seruput dulu kopinya, tos. Tos dulu. Ya. Kalau lama-lama begini bisa Kita pecah. ngopi nih, dulu. Mas. Hebat kita ya. Hebat. Baik, terima kasih banyak Om John atas Siap, waktunya. terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang di video-video berikutnya. Nah, sahabat Sentra, semoga bincang-bincang kali ini ada banyak manfaat, ada banyak yang bisa kita petik terkait dengan kehidupan kita. Itu Bang John. Ya, Sampai ketemu sahabat Sentra. Pokoknya tetap semangat. semangat. Jangan lupa like, share, Subscribe. and comment. Subscribe. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat, semangat, semangat. Wujudkan mimpimu, raih prestasimu. Semangat.